Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 25 Oktober 2021 dengan judul Yang Murah Hati Mendapatkan Kemurahan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan begitu besar bagi hidup dan kehidupan kami. Terlebih sepanjang malam di dalam tidur kami hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan tugas pelayanan pekerjaan kami sangat rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil dalam Matius 5 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Mari kita ikuti penjelasannya. Hati manusia pada dasarnya dingin dan gelap dan tidak mengasihi. Kapanpun seseorang memanifestasikan roh belas kasihan dan pengampunan, dia melakukannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi melalui pengaruh roh ilahi yang bergerak di hatinya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan sendirilah sumber segala belas kasihan. Namanya penyayang dan pengasih. Dia tidak memperlakukan kita sesuai dengan ganjaran kita. Dia tidak bertanya apakah kita layak atas kasih-Nya. Tetapi Dia mencurahkan kekayaan kasih-Nya kepada kita untuk menjadikan kita layak. Dia tidak pendendam. Dia berusaha untuk tidak menghukum, tetapi untuk menebus. Bahkan kehebatan yang Dia wujudkan adalah melalui pemeliharaannya yang dimanifestasikan dalam keselamatan bagi yang tersesat. Dia mendambakan dengan keinginan yang kuat untuk meringankan kesengsaraan manusia. Semua yang hatinya bersimpati dengan hati pemilik kasih yang tak terbatas itu akan berusaha untuk didapatkan kembali dan bukan untuk mengutuk. Kristus yang tinggal di dalam jiwa adalah mata air yang tidak pernah kering. Di mana Dia tinggal akan ada banyak kebaikan. Untuk memanggil orang-orang yang bersalah, yang jatuh kepada pencobaan, korban dari keinginan dan dosa, orang Kristen tidak bertanya, apakah mereka layak diselamatkan? Tetapi bagaimana saya bisa mendapat keuntungan dari mereka? Dalam yang paling menyedihkan, yang paling memalukan, ia melihat jiwa-jiwa yang untuknya Kristus mati. Yang berbelas kasih adalah mereka yang memanifestasikan belas kasihan kepada orang miskin, yang menderita, dan yang tertindas. Dia yang telah memberikan hidupnya kepada Allah dalam pelayanan kepada anak-anaknya, terhubung dengan Dia yang memiliki semua sumber daya alam semesta. Hidupnya terikat oleh rantai emas dari janji-janji abadi dengan kehidupan Allah. Tuhan tidak akan mengecewakannya di saat penderitaan dan membutuhkan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan pada saat-saat yang paling membutuhkan, yang berbelas kasih akan mencari perlindungan dalam belas kasihan Juru Selamat yang pengasih, dan akan diterima ke dalam tempat yang tinggal yang kekal. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman Tuhan melalui renungan pagi pada saat ini memberikan satu kekuatan dan sukacita bagi kehidupan kami, terlebih pertumbuhan iman bagi hidup kami, dan memberikan satu penekanan kepada kami bahwa hati manusia pada dasarnya dingin dan gelap dan tidak mengasihi. Kapanpun seseorang memanifestasikan roh belas kasih dan pengampunan,
Dia melakukannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi melalui pengaruh Roh Ilahi yang bergerak di hatinya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Terpujilah namamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan, iman yang teguh, terlebih curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Lindungi pelihara mereka, berikan kekuatan ekstra, tenaga kesehatan, dan lebih daripada itu hikmat dan sukacita agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa di setiap lembaga pendidikan. Dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan lindungi pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, pengetahuan sorga, agar biarlah guru-guru yang berdedikasi, yang berasal daripada Tuhan, dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya, dan biarlah setiap siswa mempergunakan waktu juga untuk belajar. Kami berdoa juga kiranya Tuhan memberkati TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan, iman yang teguh, dan juga sukacita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami teringat para pendengar dimanapun mereka berada saat ini yang berulang tahun, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang lemah iman, yang berada dalam ketidakkepastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh, harapan kepada mereka untuk terus berharap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang sakit di rumah dan rumah sakit, Tuhan jamah tubuh mereka yang lemah. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.